Halo adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi hari ini bersama Kak Jacqueline, kita akan bina iman. Nah, semoga adik-adik hari ini juga senang seperti kakak, karena hari ini kita akan kembali bernyanyi untuk Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak harap juga semuanya sehat ya, walaupun masih di rumah aja. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai bina iman kita mau menyapa Tuhan dulu lewat doa. Sikap doa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah melindungi kami sampai hari ini. Tuhan, hari ini kami mau bina iman. Tuhan tolong siapkan hati kami agar bisa mengikuti bina iman dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Semoga mereka bisa lekas sembuh. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama mendoakan teman-teman kita yang hari ini mungkin tidak bisa ikut sekolah minggu karena sedang sakit. Tapi kakak sih pikir ada juga loh adik-adik yang mungkin saat ini masih baring di tempat tidur, ya kan? Masih ngantuk-ngantuk, padahal udah waktunya bina iman. Nah, lewat lagu ini, yuk kita bangunin mereka, kita ajak mereka supaya mereka nggak telat sekolah minggu. Oke, yuk ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Shalalalalala, lalalalalala, lalalalalala, shalalalala, lalalalalala, lalalalalala. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke lagu kedua. Lagu kedua ini sebetulnya udah sering kita nyanyiin, tapi kakak nggak akan pernah bosan-bosan ajak adik-adik untuk nyanyiin lagu ini. Nah, lagu ini apa sih? Baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, ini sebetulnya berhubungan nih dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Nanti ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan tahu betapa hebatnya firman Tuhan itu. Jadi sebenarnya penting nih buat kita membaca firman Tuhan, tidak hanya nungguin hari Minggu dan bina iman. Kita bisa kok baca tiap hari. Sama halnya kita bisa berdoa tiap hari, curhat sama Tuhan juga, gitu ya. Yuk adik-adik, kita sekarang sama-sama nyanyikan lagu itu. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bahasa Inggrisnya ya. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow.
adik-adik, sampai di sini kita nyanyinya. Sekarang kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Rian di Bina Iman Anak. Hari ini, masih ingat kisah kita di minggu lalu? Siapa yang ingat? Ayo. Oke, nanti kita akan sama-sama mengingat kisah itu. Namun sebelumnya, kita akan memulai firman kita hari ini. Dan kakak ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitabnya. Silakan. Di mana Alkitabnya saat ini? Boleh dibuka? Oke. Baik ya, boleh diangkat sama-sama Alkitabnya. Pintar. Nah, bacaan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes 4, ya, Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54, ya. Yohanes 4 ayat 46 hingga 54. Baik adik-adik semua, judulnya adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Kakak baca bersama-sama ya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya?" Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik semua, kembali lagi pada hari ini kita mendengarkan Yesus dan juga mujizatnya. Kesembuhan yang ia lakukan, yang Yesus lakukan bagi seorang anak pegawai istana yang hampir mati. Kalau adik-adik ingat kisah minggu lalu, tadi kakak sempat bertanya, bagaimana Yesus juga melakukan sebuah mujizat atau kesembuhan kepada seorang lumpuh lewat 4 orang yang mengangkatnya menggunakan talam, lalu digotong lewat atap dan akhirnya memperoleh kesembuhan. Serupa dengan kejadian minggu lalu, namun kali ini adalah seorang ayah pegawai istana yang mengharapkan kesembuhan bagi anaknya yang hampir mati. Kalau tadi dikisahkan sepertinya perjalanannya cukup panjang. Meskipun kita tidak tahu perjalanannya berapa jauh atau berapa lama, tapi digambarkan bahwa dalam perjalanan ayah ini mendengar anaknya sembuh. Kemarin, artinya perjalanannya panjang ya adik-adik ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ada perjuangan. Bagaimana si sang ayah ini akhirnya dapat berjumpa dengan Yesus untuk meminta kesembuhan, untuk meminta Yesus datang ke rumahnya saat itu. Melihat iman, kembali lagi, melihat kegigihan daripada sang ayah, Yesus tergerak hatinya dan melakukan mujizat dan menyembuhkan sang anak yang hampir mati. Kisahnya sederhana, happy ending. Sang ayah akhirnya dapat melihat kesembuhan dari Yesus kepada anaknya dan percayalah ia beserta seisi keluarganya. Namun adik-adik, kita semua melihat dan mendengarkan firman Tuhan dari minggu ke minggu. Harapannya dengan kita mendengarkan, membaca firman Tuhan dari minggu ke minggu, iman kita juga boleh bertambah adik-adik. Sehingga dengan iman kita yang bertambah, iman kita semakin kuat, dan jangan lupa kita tetap gigih, tetap semangat. Harusnya kakak percaya
mujizat Tuhan juga akan tetap terjadi di zaman sekarang ini. Jadi, semoga adik-adik melalui Injil hari ini, kembali lagi, iman kita tetap boleh bersemangat, tetap boleh bertambah, justru boleh semakin kuat, bahwa ternyata Yesus yang pastinya dulu dan sekarang tidak pernah berubah, itu tetap melihat iman kita. Milikilah iman yang kuat, percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala mujizatnya. Amin. Selamat melanjutkan kreativitas dan sampai jumpa lagi minggu depan. Bye. Adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita lanjut ke kreativitasnya ya adik-adik. Nah, untuk kreativitas hari ini, adik-adik cuma perlu 2 bahan aja. Yang pertama, alat tulis, terserah adik-adik mau pakai warna apa. Lalu yang kedua adalah bahan kreativitasnya hari ini. Adik-adik harus print out dulu ya dari link yang ada di bawah. Oke? Nah, sesuai dengan firman yang disampaikan tadi nih adik-adik, sekarang kita mau membantu pegawai istana untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kita harus bantu ini adik-adik untuk cari jalannya. Kira-kira lewat mana ya? Kita kerjain sama-sama ya adik-adik. Nah, dari bawah sini nih adik-adik, kita tarik garis. Wah, lalu ada 2 jalan nih adik-adik. Kita harus lewat sini atau lewat sini ya? Kita lihat yuk. Oh, ternyata kalau lewat sini jalannya buntu adik-adik. Jadi kita harus lewat jalan yang satunya. Tarik lagi garis ke atas adik-adik. Oke. Sekarang ada 2 cabang lagi nih adik-adik. Ke kanan atau ke kiri ya? Oke, sekarang kita lihat dulu. Kalau ke atas ada jalan lagi nggak ya? Kita lihat ya. Tet. Wah, ternyata jalan buntu juga adik-adik. Berarti kita pilih jalan yang satunya. Kita tarik garis ke sini. Oke, sekarang ada pecah 3 jalan adik-adik. Mau ke atas, mau lurus, atau mau ke bawah. Ternyata kalau ke atas dan ke bawah jalannya buntu. Jadi kita lurusin aja terus ya. Nah, setelah di sini pecah 2 jalan lagi adik-adik. Ternyata yang ke bawah sama nih, buntu. Jadi kita pilih yang ke atas. Go up. Wow. Oke, sekarang pilih yang mana ya? Yang atas atau yang bawah? Oh, ternyata yang bawah buntu adik-adik. Jadi nggak bisa ya. Kita pilih yang ke atas. Oke. Nah, ada kanan dan kiri, kita pilih yang kanan adik-adik. Naik ke atas lalu turun ke bawah. Kira-kira nyampe nggak ya ke Tuhan Yesus? Wah, ternyata nyampe adik-adik. Nah, kreativitas hari Minggu ini cukup mudah ya adik-adik. Adik-adik boleh print out dan kerjain sendiri di rumah. Nah, setelah adik-adik ketemu jalannya, adik-adik juga boleh warnain nih. Ada pegawai istana, lalu ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya di atas. Oke? Sekian kreativitas minggu ini.